Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang landasan hukum bisnis dan juga badan usaha dan legalitasnya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Emanuela Teresia Situngkir dari D3 Akuntansi dengan NPM 24010610002. Yang pertama adalah landasan hukum bisnis. Jadi apa saja sih landasan hukum bisnis itu? Yang pertama ada landasan idealnya, yaitu Pancasila itu sendiri. Kemudian diikuti dengan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD 1945 pasal 33 dan juga pasal 26 ayat 2. Serta ada juga ketentuan hukum lainnya, yaitu hukum perdata, KUH Perdata, dan juga KUH Dagang. Kemudian ada juga hukum pidana, kemudian ada UU Perpajakan dan juga peraturan pelaksanaannya, UU Perseroan Terbatas yaitu UU nomor 1 tahun 1995, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu UU nomor 5 tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen yaitu UU nomor 8 tahun 1999, ada juga hukum dagang, hukum ketenaga kerjaan dan peraturan pelaksanaannya, kemudian UHAKI, yaitu UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten, UII nomor 15 tahun 2001 tentang merek, UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian ada juga UU tentang rahasia dagang, yaitu di UU nomor 30 tahun 2000, UU Kepailitan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu di UU nomor 37 tahun 2004 dan juga UU Keperkoperasian di UU nomor 25 tahun 1992, UU Tindak Pidana Pencucian Utang di UU nomor 15 tahun 2002 dan juga UU nomor 25 tahun 2003 serta adanya juga peraturan daerah. Kemudian kita masuk kepada dasar adanya hukum dalam bisnis. Di sini saya ada 4 poin, yaitu yang pertama memberikan kepastian hukum. Yang kedua adalah dapat memberikan kesebandingan hukum. Kemudian ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Dan juga adanya dapat diterapkannya prinsip-prinsip penegakan hukum. Ada yang pelaksanaan hukum yang profesional dan proporsional. Kemudian landasan hukum yang kuat, adanya lembaga peradilan yang kredibel dan independen, adanya aparatur negara yang kredibel, visibel, dan juga profesional, serta adanya sistem hukum yang demokratis. Kemudian, ada peranan hukum dalam membangun ekonomi. Yang pertama adalah stability atau juga stabilitas, yaitu stabilitas keamanan, politik, dan hukum. Kemudian ada predictability atau prediktabilitas yang dimana dengan adanya kepastian hukum akan dapat memprediksi usaha dan juga bisnis. Yang terakhir adalah fairness atau keadilan. Tentunya dengan adanya hukum harus ada keadilan. Kita harus bisa menciptakan keadilan yang baik untuk kedua belah pihak, entah itu pengusahanya dan juga pelanggannya. Hal ini akan berguna dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Lalu di sini ada peran hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah agar ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini hanya bisa ditemukan jika kita menegakkan hukum dalam bisnis. Maka diperlukan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kemudian ada mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Nah, ini bisa kita lakukan untuk menangani kasus dalam persaingan usaha. Nah, jika tidak ada hukum atau aturannya, maka kegiatan ekonomi dan juga bisnis akan mengalami kekacauan. Sekarang kita berlanjut ke subbab yang kedua, yaitu badan usaha dan legalitasnya. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi untuk mencari laba dengan menghasilkan barang atau jasa. Mereka juga memiliki beberapa faktor penentu apa itu jenis badan usahanya,
yaitu bisa dilihat dari tipe usahanya, terus ada juga luas dari jangkauan pemasarannya, modal yang diperlukan, keuntungan yang direncanakan, kemudian ada juga seperti sistem pengawasannya, terus tinggi rendah resiko yang akan nanti dihadapi, serta jangka waktu operasionalnya. Lalu ada jenis-jenis badan usaha yang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kepemilikan dan juga berdasarkan bentuk hukum. Yang pertama adalah berdasarkan kepemilikan, yaitu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang dimiliki oleh pemerintah. Contohnya itu ada Pertamina, PLN. Terus ada juga badan usaha milik swasta yang dimiliki oleh pihak swasta atau individu. Dan ada juga badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya itu ada PDAM. Kemudian ada yang berdasarkan bentuk hukum. Yang pertama adalah koperasi, yang dimana badan usaha ini berbasis keanggotaan dan juga asas kekeluargaan. Kemudian ada perum atau perusahaan umum. Lalu perusahaan perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Kemudian ada firma, badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab penuh. Kemudian ada persekutuan komoditer atau CV, itu terdiri dari sekutu aktif dan juga sekutu pasif, yaitu ada pengelola dan juga pemodal. Kemudian yang terakhir adalah perseroan terbatas, yaitu badan usaha berbadan hukum dengan kepemilikan berbentuk saham. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai landasan hukum bisnis dan badan usaha dan legalitasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau tidak berkenan di hati. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.